Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Episode kita kali ini adalah tentang pengadilan atas drama Ratna. Kita tahu tadi siang itu adalah sidang perdana Ratna Sarumpait atas kasus hoax yang ia lakukan tahun lalu. Silakan kirim komentar Anda di Twitter, mention @kompas.tv, hashtagnya adalah pengadilan Ratna. Pertanyaan masih saya tunggu, bisa Anda ajukan di kompas.tv/interaktif. Berikutnya saya mengundang seseorang yang dikenal sebagai pakar gestur dan mikroekspresi. Ia telah mendapat lisensi dari Paul Ekman International di Manchester, United Kingdom atau Inggris untuk gestur dan mikroekspresi. Di Indonesia, jasa wanita ini biasa digunakan di lembaga-lembaga negara dan perusahaan bila terjadi fraud atau penipuan. Ia juga seorang penulis buku Incredible Me dan sedang menyiapkan buku Live with Emotion atau buku yang terkait dengan mikroekspresi. Selamat malam Mbak Monica Kumalasari. Selamat malam Mbak Rosi. Saya sedikit banyak tadi sudah menerangkan tentang keahlian Anda tentang mikroekspresi. Ya. Tapi supaya penonton bisa sama-sama memahami keilmuan Anda, bisa nggak dijelaskan apa sih mikroekspresi itu? Ya, jadi ilmu ini mempelajari mengenai psikologi komunikasi, yaitu apa yang dipikirkan atau kognitif dengan apa yang dirasakan. Dan itu pastinya harus sambung. Ya. Mind and body is one connection. So ketika terjadi leakage, berarti kita lihat di situ kenapa ada kebocoran. Disitulah kita akan membuat hipotesis-hipotesis dan kita akan mengujinya. Oke. Sehingga karena ada teori di komunikasi, your body cannot lie, your body speaks first. Sebenarnya tubuh kita lah yang bicara terlebih dahulu. Betul. Ya, jadi ilmu ini akhirnya dikembangkan menjadi ilmu untuk mengevaluasi kejujuran atau mendeteksi kebohongan. Ya, bisa mendeteksi kebohongan. Ya. Nah, kita berbicara tadi mengenai mikroekspresi. Apa itu microexpression? Yaitu ada 5 channel yang bisa kita lihat untuk mendeteksi apakah seseorang itu jujur atau tidak. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah dari facial expression. Ya, di facial expression itu sendiri ada yang terlihat makroekspresi, bisa terlihat secara jelas, ada juga yang disebut dengan mikroekspresi. Itu cuma munculnya 1/25 detik, jadi harus awas sekali. Ya. Gitu ya. Pada untuk kasus Ratna Sarumpait ini misalnya, apakah sejak awal sesungguhnya Anda sudah punya pertanyaan tentang kejujuran seorang Ratna Sarumpait, atau setelah ini terkuak baru Anda bilang oh yes, ya benar, ada benarnya. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena seorang Ratna Sarumpait juga dikenal sebagai seorang pemain teater. Bagaimana bisa membedakan antara kebohongan seorang seseorang yang biasa acting? Ya, kita mesti lihat dulu apa yang disebut dengan baseline atau kebiasaan sehari-hari. Ketika kita melihat background beliau adalah seorang pemain teater, maka di situ kita sudah membuat catatan terlebih dahulu. Dan juga Mbak Rosi, yang paling penting adalah yang paling terlihat dari wajah adalah facial expression ini, itu yang paling jelas. Tetapi pada orang yang sudah disuntik botox, itu tidak bisa dideteksi untuk tidak bisa. Karena botox itu kan mengencangkan otot. Ya. Nah, kalau kasusnya Ratna Sarumpait juga baru operasi plastik, itu susah nggak? Lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Jadi dari ekspresi wajah itu bahkan lebih susah lagi dideteksi bohong atau tidak karena wajahnya baru operasi plastik. Iya. Jadi efek botox kan sampai dengan 6 bulan kira-kira. Ya, jadi kalau kita lihat waktu itu masih sekitar Oktober, itu masih benar-benar belum bisa dilihat. Oke, kalau begitu dari bahasa tubuh? Dari yang lain. Coba kita lihat waktu di video berikut ini. Saat ini saya bersama Bunda Ratna Sarumpait. Saya bisa merasakan beliau buat saya ada cutnya di masa kini. Kartini masa kini adalah Bunda Ratna Sarumpait dan mungkin Bunda Nenowarisman. Mudah-mudahan mengilhami ribuan Nenowarisman dan juga Ratna Sarumpait di Indonesia. Salah satunya mudah-mudahan saya dari bagian perjuangan itu ya Bunda. Apa yang bisa Anda katakan? Apa yang bisa Anda katakan dari video tadi? Oke, kalau kita lihat dari wajahnya, kita tidak bisa menarik kesimpulan apa-apa karena baru operasi plastik. Baru operasi, jadi tidak bisa. Nah, yang kita lihat adalah gaya gesturnya. Tadi saya sudah katakan mengenai baseline atau kebiasaan sehari-hari, ya. Seorang Ratna Sarumpait jarang terlihat dengan posisi seperti ini, ya, menunduk.
Ya, nah sementara di kondisi yang berbeda pada saat beliau, saya lihat ada gambarnya dengan menghadap Pak Prabowo, ya, ini juga posisinya duduk dalam kondisi seperti ini dan ini ditutup. Itu tidak pernah Anda lihat sebagai kebiasaan seorang Ratna Sebagai Sarumpait? kebiasaan tidak. Ya, karena beliau adalah outspoken, Betul. ya, Ya. tipikal perempuan yang apa ya, yang Ya. kalau yang ini kan dia tangannya tertutup jadi Betul. lebih Ya. berbeda begitu ya. Dan nah ini ya beda ya. Ada foto lagi yang lain dalam kondisi yang sama ya. Ada Fadlizon ya. Ini semua posisinya sama, bahkan terlihat, nah ini. Oke, itu apa? Menurut Anda itu menunjukkan apa? Ya, ini di luar daripada baseline, sehingga saya tidak mengatakan bahwa beliau berbohong, tetapi beliau tertekan ketika mengatakan apa yang dikatakan tadi. Ya, dan ini adalah gestur untuk menutupi sesuatu. Oke. Itu saya pelajaran juga bagi banyak orang ya. Jangan duduk kayak gitu karena bisa terdeteksi sedang menutupi Enggak juga, sesuatu. kalau Ya. memang terbiasa seperti ini nggak apa-apa. Oke, Mbak Monica tahan dulu ya. Ya. Saya bersama seseorang yang namanya hari ini juga disebut di dakwaan jaksa. Ia memang dikenal sebagai seorang penyanyi, tapi ia juga seorang ahli atau dokter bedah plastik atau plastic surgery. Selamat malam, Tompi. Selamat malam. Tompi, iya, nama Anda disebut Tom di dakwaan jaksa karena Anda adalah orang yang dianggap pertama kali menemukan kebohongan Ratna Sarumpait bahwa kerut yang ada di kening misalnya itu bukan hasil pukulan atau jahitan begitu ya, tapi itu apa shower cap yang menimbulkan bekas gitu. Pertanyaan saya sebenarnya adalah saya penasaran berapa lama yang Anda butuhkan untuk melihat wajah lebam seorang Ratna Sarumpait itu karena operasi plastik dan bukan karena digebukin. Berapa lama Anda butuh waktu? Waktu saya lihat foto yang close up, halo? Aku ikutin Tom. Jadi waktu ngelihat foto yang close up yang memang benar-benar kelihatan mukanya dari dekat, ya udah langsung tahu ini operasi ini. Gimana? Apanya kan? Tapi kalau gini, Anda kan, apakah? Saya cerita sedikit ya. Oke, silakan. Tuntutannya. Jadi foto pertama yang saya lihat di Twitter itu pagi-pagi adalah foto yang beliau berpose dengan Fadlizon, yang di belakangnya itu ada beberapa poster-poster di tembok gitu. Fotonya rada jauh. Nah di situ saya baca tentang pernyataan Fadlizon bahwasanya telah terjadi pemukulan terhadap yang bersangkutan. Nah, respon saya yang pertama adalah ikut berbela, ikut merasakan, ikut berduka cita. Gitu. Saya ikut berempati. Nah, di saat itu juga saya sempat nge-tweet mengutuk keras kejadian ini. Terus saya langsung nge-text Glenn, karena saya tahu Glenn dekat dengan mantunya beliau. Ya, Atika. Terus saya tanya Glenn, tanyain dong. Suaminya Atika, oke? Suaminya. Saya tanya Glenn, tolong tanyain dong apa benar si ibu digebukin gitu. Terus kalau emang iya dan beliau butuh bantuan pertolongan di bidang yang berhubungan dengan bedah plastik, karena kebetulan kan luka, saya ngebayangin digebukin luka di wajah dan lain-lain kan. Jadi tolong sampaikan saya mau bantu for free gitu. Itu yang saya ngomong ke Glenn. Terus nggak lama Glenn balas, Bre, nggak ada jawaban gitu, nggak dibalas kata Glenn gitu, nggak ada respon. Oh ya udah gitu, saya diam aja. Nah sore hari saya kebetulan bertemu dengan Pak Mahfud MD sama Najwa juga waktu itu dan Glenn, kita lagi syuting waktu itu sore. Nah di sore itulah waktu lagi duduk bareng mereka, itu mulai lagi beredar di WhatsApp group, beredar di Twitter, di semua medsos foto beliau yang lebih close up, yang lebih dekat. Yang ini ya, yang ada di layar nih. Saya nggak bisa lihat, soalnya saya lagi. Oh oke, ya. Pokoknya foto yang lagi dekat, yang seolah-olah lagi duduk gitu ya. Pokoknya muka, benar-benar muka full gitu. Nah, di situ saya langsung melihat ada beberapa luka yang tipikal luka operasi sih. Oke, apanya? Yang mana yang paling Anda amati? Wah ini mah bukan digebukin. Ada luka di sekitar bawah mata. Ya, ada bekas jahitan luka kecil juga di sekitar pipi. Nah itu simetrikal kanan dan kiri. Nah ini kebetulan karena memang pekerjaan saya ngurusin beginian setiap hari, ya ibaratnya dukun ngelihat orang kesurupan kan langsung tahu ini kesurupan, ini bukan. Ya kira-kira begitulah gitu. Jadi sesederhana itu sih. Saya ngeliat ini kayak bukan digebukin deh. Ya ini kayak bukan digebukin deh. Ini kayaknya saya ngomong ke Pak Mahfud waktu itu sore itu, ini Pak Mahfud.
saya rasa ini bukan digebukin, ini kayaknya operasi plastik nih, tipikalnya begini. Udah gitu ada juga satu foto yang memperlihatkan rambutnya diikat. Ya. Nah, rambutnya diikat itu juga salah satu manuver yang biasanya kita dokter bedah plastik, biasanya kita dokter bedah plastik suka melakukan hal itu sih. Oh, rambut diikat. Rambut itu kita ikat begitu kalau kita mau operasi biasanya ya. Oke. Nah, Jadi yang memperkuat dugaan saya itu adalah waktu saya membaca kronologis yang diposting oleh Fadlizon. Oke, sebelum sampai ke situ Tom, saya masih mau soal membedakan antara bengap atau lebam karena dipukulin sama lebam karena operasi plastik. Nah itu dia. Gini, sebentar, ini pertanyaan saya. Ini berhubungan dengan kronologisnya. Oke, tapi gini pertanyaan saya. Pertanyaan saya gini Tom, apakah memang keahlian melihat atau membedakan lebam karena digebukin dengan lebam karena operasi plastik itu hanya keahlian dokter ahli bedah seperti Anda atau sesungguhnya semua dokter spesialis sekalipun bisa melihatnya? Karena ada dokter juga yang bilang saya seorang dokter, saya tahu persis ini karena digebukin. Itu mah dokter, itu dokter itu. Loh kenapa Anda ketawa? Nggak gini loh. Apakah keahlian membedakan itu memang hanya keahlian seorang dokter plastik surgery, bedah plastik, atau sebenarnya sebuah dokter juga bisa? Ini terlepas dari ini, saya berkomentar nggak ada hubungannya dengan muatan politik ya. Tapi kalau misalnya ada seorang dokter sudah mengaku memeriksa, sudah mengaku memegang, ya dalam kasus ini adalah kasus Bu Ratna Sarumpait misalnya, udah megang, udah meriksa, udah gitu masih salah menyimpulkan, ya menurut saya harus sekolah lagi aja. Oke, Tompi sebentar ya, tahan lagi ya, aku masih ke Mbak Monica ya di sini ya. Oke. Mbak Monica tadi melihat, jadi kalau dari sisi wajah, karena habis operasi plastik emang agak susah untuk mendeteksi. Memang tidak bisa. Tapi akhirnya baru bisa agak sedikit melihat pembedanya, yaitu dari bahasa tubuh. Betul. Ya. Nah, apa yang juga bisa dibaca dari gestur dan mimik Ratna Sarumpait ketika menyampaikan press conference seperti ini? Coba kita lihat sama-sama. Saya juga meminta maaf pada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik dan kali ini berbalik ke saya. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Menghebohkan sebuah negeri. Apa yang bisa Anda baca di situ? Ya, kalau dari biasanya ya sekitar bibir itu banyak membocorkan sesuatu, tetapi justru di sini tidak simetris gitu ya, sehingga tidak bisa dibaca di sini. Dan yang kita lihat adalah beliau kembali lagi ke baseline-nya, ya, kembali lagi ke kebiasaannya. Walaupun saya tidak melihat dari facial expression-nya, tetapi kita lihat dari tonality suaranya. Ya, kita lihat lagi dari verbal style yang digunakan serta gesturnya. Ini adalah beliau kembali lagi ketika memberikan statement memang seperti ini. Bisa kita Anda bisa sampai pada kesimpulan sudah berada dalam satu gestur yang terpaksa atau lega, bisa sampai di situ? Ya, jadi ini adalah yang kita lihat adalah beliau cukup spontan dan konsisten. Sehingga kalau memenuhi dua kriteria itu, kita bisa mengatakan bahwa konten yang disampaikan memang sebenarnya apa yang perlu disampaikan. Begitu. Oke, saya kembali lagi ke Tompi. Tompi, kalau melihat tadi lebam seperti itu tuh sebenarnya benar-benar kalau ada orang yang percaya, kalau orang awam kan bisa percaya ya kalau itu lebam karena digebukin ya Tom? Ya itulah gunanya punya background pendidikan di bidang ini kali ya. Ya tapi nggak juga sih, saya kebetulan ada beberapa. Jadi sejak kejadian ini ada beberapa pasien saya, misalnya orang-orang awam yang mungkin karena mereka pernah punya pengalaman di bedah plastik, waktu kejadian ini ada beberapa yang WhatsApp saya, dokter berkomentar ini ya gitu. Kok sama ya, saya juga begitu ngeliat langsung bilang ini mah sama kayak waktu saya dioperasi. Gitu. Jadi bukan apa ya, bukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada yang luar biasa yang saya sampaikan sih. Saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya yakinin gitu. Okay. Nah sebenarnya kenapa saya bisa yakin ini bukan digebukin gitu. Kan itu kan problemnya.
Kalau kita membaca kronologis pemukulannya yang diedarkan oleh pihak teman-temannya yang bersangkutan, itu katanya dikeroyok oleh 3 orang ya kalau nggak salah ya. Ya, 3 pria. Oleh 3 orang, 3 pria gitu. Nah, logikanya nih kalau kita ambil asumsi umum ya, dipukul pakai tangan kanan dong harusnya. Biasa kan kita right handed kan. Ya mungkin adalah 1-2 yang left handed, tapi ya katakanlah sekarang dengan anggapan umum right handed misalnya gitu. Orang mukul tuh kalau laki-laki mukul perempuan itu beda dengan laki-laki mukul laki-laki. Gimana? Laki-laki mukul perempuan itu beda dengan laki-laki mukul laki-laki. Oke. Jadi saya pukul Rosi sama saya pukul Anto tuh harusnya nggak sama tipikal saya mukulnya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya bonyoknya gambarannya simetrikal kanan kiri, udah gitu dengan kita cocokkan dengan cerita kemungkinan dipukul oleh 3 orang, dilempar ke jalan, yang kita tidak melihat ada luka-luka lecet di badannya, itu kan aneh. Oke. Dilempar ke jalan kan pasti karena kegesek sama aspal gitu. Oke. Anda ingin mengatakan kalau sampai digebukin oleh 3 laki-laki, dilempar ke aspal, nggak mungkin cuman segini aja gitu ya, pasti lebih parah. Lebih parah dan mungkin akan sisi bonyoknya satu sisi bisa lebih dominan gitu. Ya. Kecuali yang mukul ya. Mukul kanan, berikutnya mukul kiri. Mukul atau rekreasi. Oke. Tapi yang menarik tadi saya selain kemampuan dia untuk melihat, ternyata nggak cuma Tompi, perempuan-perempuan yang biasa operasi plastik. Ini kayaknya bukan sih kayak saya waktu itu operasi plastik. Berarti ternyata kalau sering begitu bisa tahu juga ya Tompi ya. Oke Tompi, terima kasih banyak. Saya tahu Anda lagi harus acara manggung malam hari ini. Mbak Monica juga terima kasih untuk sharing keahlian Anda. Mengapa banyak orang mudah percaya dengan berita bohong? Saya kembali saat lagi. Oke, thank you Mbak.